Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Nurfeja. Saya adalah coach matematika di channel Guru Matematika Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi kelanjutan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak poin ketiga, keempat, dan kelima, atau jenis ketiga sampai kelima ya. Karena pada sebelumnya saya sudah bahas jenis yang pertama sama yang kedua. Oke, langsung saja ya biar tidak penasaran. Check it out. Nah, ini poin ketiga, cirinya yaitu mutlak fx lebih besar dari mutlak gx. Nah, perbedaannya apa dengan yang kemarin? Perbedaannya yaitu di sininya berbentuk tanda mutlak dan sama-sama berbentuk variabel. Jadi ini berbentuk variabel, ini juga variabel. Pada sebelumnya hanya salah satunya saja variabelnya. Nah, kemudian untuk tandanya tidak harus lebih besar saja, tapi bisa lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nanti hasilnya juga mengikuti seperti itu. Saja ya ke contoh soal yang pertama. Nah, nomor 1, mutlak x plus 1 kurang dari mutlak x min 5. Nah, operasi ini harus dirubah dulu menjadi seperti ini. Ini adalah fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx lebih dari 0. Ini tanda ini harus sesuai dengan tanda soalnya. Karena soalnya kurang dari, maka kita nanti hasilnya juga kurang dari di tanda ininya seperti itu. Nah, berarti ini adalah fx-nya. Kita tulis dulu deh soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 tuh oke, biar kelihatan. Mutlak x plus 1 kurang dari mutlak x min 5. Ini artinya ini adalah fx, ini adalah gx. Sekarang operasikan yang ini dulu. Fx ditambah gx berarti yang variabel harus ditambah dengan variabel, yang mengandung variabel dioperasikan dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Berarti x tambah x jadinya 2x. Kemudian 1 ditambah negatif 5 berarti negatif 4. Nah, sekarang dikali fx dikurangi gx. Fx yang ini dikurangi gx yang ini. X dikurangi x 0. Ya seharusnya tidak ditulis, tapi biar ini aja 0 ya, 0x atau 0 ya. Sebenarnya tidak ditulis juga nggak apa-apa, bahkan harusnya enggak, cuman ini untuk memastikan saja biar lebih paham. Kemudian 1 dikurang negatif 5 berarti positif 6. Nah, tandanya kurang dari 0 karena ini kurang dari. Kemudian kita buat pembuat nolnya. 2x dikurang 4 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 4, negatif pindah ruas jadi positif, x nya berarti 4 dibagi 2 atau, nah kebetulan ini x nya kan 0, berarti ini x tidak ada. Karena tidak ada ya berarti ini tidak ada himpunan penyelesaiannya atau tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak ada nilai x nya, sementara kita kan mau mencari nilai x nya, maka himpunan penyelesaiannya adalah ini sebagai titik kritis ya. Jadi kita buat garis bilangannya dulu. Ini garis bilangannya. Kemudian di sini adalah 2. Nah, perhatikan 2. Kemudian karena kurang dari saja maka tidak tertutup. Nah, setelah itu kita coba ke ranah ke kiri itu ada 1, 0 dan seterusnya. Kalau ini 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita coba 0. Berarti yang ini ya. 0 masukkan ke sini. 2 kali 0, 0 dikurang 4 berarti negatif. Kemudian yang ini tidak ada x nya ya. Kemudian tambah 6 berarti positif ya kan. Negatif kali positif negatif, berarti ini pasti positif. Nah, kalau sudah begini kita lihat tandanya kurang dari, maka kita ambil yang negatif, berarti ranah ke sini seperti itu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari 2. Oke. Paham ya sampai situ? Oke, kalau sudah paham kita coba yang soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 di sini kita cobanya. Soal nomor 2.
mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan mutlak x plus 4. Nah, berarti itu artinya fx ditambah gx dikali fx dikurang gx lebih dari sama dengan 0. Nah, oke, kita kerjakan dulu yang penjumlahan. 2x tambah x berarti 3x. Negatif 1 tambah 4 berarti positif 3. Oke, sampai situ paham ya. Sekarang yang pengurangan nih. 2x dikurang x jadinya x. Negatif 1 dikurang positif 4 berarti negatif 5. Oke, sekarang kita buat pembuat nolnya. 3x ditambah 3 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 3, maka x nya negatif 3 dari sini ya, positif pindah ruas jadi negatif, x nya negatif 3 bagi 3 negatif 1, atau yang ini x dikurang 5 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 5 pindah ruas jadi positif. Nah, ini adalah sebagai titik kritisnya atau angka kritisnya. Di sini kita buat garis bilangan. Oke. Kemudian di sini sama di sini ini adalah negatif 1, di sini adalah 5. Lihat, lebih dari sama dengan, ada sama dengannya maka tertutup atau penuh. Kemudian kita untuk menentukan mana ranah positif sama negatifnya, ambil dari interval negatif 1 ke 5 itu ada angka 0. Kita kenapa ngambil angka 0? Biar lebih gampang saja. Berarti ini ada 0 ya. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita ambil 0, masukin ke sini. 3 kali 0, 0, 0 tambah 3, 3 berarti positif 3 positif ya. Sekarang 0, 0 berarti dikurangi 5 berarti negatif. Negatif 5. Positif kali negatif, negatif. Berarti ini udah jelas positif, tidak usah diuji lagi. Tapi kalau kamu mau uji silahkan diuji sendiri ya. Kemudian maaf, karena lebih dari sama dengan maka kita ambil ranah yang positif. Berarti yang ini atau yang ini. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti kita ambil kesimpulan HP-nya adalah X, di mana X kurang dari negatif 1, kesini kan ada negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, atau X lebih besar dari 5. Oke, sini. Karena tandanya sama dengan, maka di sini juga harus sama dengan. Sama dengan. Jadi X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 5. Oke, paham ya sampai situ? Soal nomor 3 misal ya. Dimana di sini, oke. Nomor 3, mutlak 2x min 7 kurang dari sama dengan mutlak 3x plus 2. Nih, misalnya ada soal seperti ini. Berarti operasikan sama. Fx ditambah gx dikali fx dikurang gx. Kita pengoperasian penjumlahan dulu. Berarti 2x tambah 3x, 5x. Kemudian negatif 7 ditambah 2, berarti negatif 5. Sekarang pengurangannya. 2x dikurang 3x negatif x, kemudian negatif 7 dikurang 2 berarti negatif 9, kurang dari sama dengan 0. Ini sesuai tanda di sini. Nah, perlu kalian ingat bahwa x itu tidak boleh negatif, ini positif, benar. Nih 5, kalau ini berarti negatif 1 itu tidak boleh, maka nanti kita harus kalikan dengan negatif agar menjadi positif. Maka kalau sudah seperti itu, ini tulis lagi ulang karena sudah positif 5x min 5. Kemudian yang ininya harus dikalikan negatif. Negatif x kali negatif jadi positif. Negatif 9 kali negatif jadi positif 9. Karena dikalikan negatif maka tandanya berubah jadi tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan 0. Oke, paham ya sampai situ? Nah, kalau sudah paham kita membuat nolnya. 5x min 5 sama dengan 0, maka 5x sama dengan 5.
negatif 5 pindah ruas. X-nya sama dengan 5 bagi 5, 1. Atau X plus 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan 9 pindah ruas jadi negatif 9. Ini adalah titik kritisnya. Kita buat garis bilangannya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, seperti ini. Di sini dan di sini. Berarti di sini adalah negatif 9. Di sini adalah 1. Nah, kemudian lihat karena lebih dari sama dengan maka penuh atau tertutup. Kemudian kita lihat intervalnya yang 0 aja ya. Dari negatif 9 ke 1 di sini ada 0 nih. Berarti kita yang ini nih menentukan yang ini. Masukin ke sini 5 kali 0 0 kemudian dikurang 5 berarti negatif 5. Negatif 0 ditambah 9 berarti positif 9. Positif negatif kalau positif berarti ranah ini adalah negatif. Ini udah jelas positif, ini udah jelas positif. Nah, bagian mana atau interval mana yang kita ambil? Interval mana yang kita ambil berarti yang ini. Nah, ke sini loh, kenapa yang ini? Kan soalnya kurang dari sama dengan. Memang iya soalnya kurang dari sama dengan, tapi ketika pengoperasian X-nya negatif maka dirubah, dibalik, tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Maka untuk menentukan ranah mana yang kita ambil, kita berpacunya pada di sini ya. Nah, setelah ini berarti kita ambil yang ini. Kemudian setelah itu berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari negatif 9 atau X lebih dari 1. Oke, lebih dari sama dengan ya, karena ada sama dengannya, soalnya ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan negatif 9 atau X lebih dari sama dengan 1. Oke, untuk pembuktiannya ya. Tapi pembuktiannya masuk lagi sini nih. Kalau misalnya lebih dari 1, kita ambil ranah ini, ada 2 nih ya, angka 2. 2 kali 2 4. 4 dikurang 7 berapa? Negatif 3. Kemudian di sini yang ini ranah 2 ya. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. Betul nggak kalau negatif 3 itu kurang dari sama dengan 8? Betul. Jadi walaupun di sini kurang dari, tapi karena tandanya berubah, karena dikalikan dengan negatif maka tandanya berubah, maka kita ambil ranah yang positif karena lebih dari. Tapi ketika memasukkan nilainya balik lagi ke sini. Betul, ketika kita ngambil 2 jadi ini negatif ini positif. Nomor 4 ya, pembuktian nomor 4. Soalnya misalnya begini, mutlak X plus 2 lebih dari 2 mutlak X min 1. Nah, kalau begini bagaimana nih? 2-nya ada di luar dalam mutlak. Nah, itu berarti sama aja dengan mutlak X plus 2 lebih dari, ini bisa dikalikan ke dalam, berarti 2 dikali X min 1. Nah, si 2-nya itu dikalikan ke dalam mutlak. Dalam mutlak 2 dikali X min 1 berarti mutlak X plus 2 lebih dari 2 kali X mutlak 2X 2 kali min 1 min 2. Kalau sudah seperti ini berarti sama seperti ini kan bentuknya, tinggal kalikan Fx tambah Gx dikali Fx kali dikurang Gx. Nah, Fx tambah Gx dulu. X tambah 2X berarti 3X. 2 ditambah negatif 2 berarti 0 ya, positif 0. Kemudian yang ini X dikurang 2X itu berarti negatif X. 2 dikurang negatif 2 positif 4. Ini tandanya lebih dari 0. Nah, dan ternyata di sini tuh X-nya bernilai negatif. Kalau negatif maka harus dikalikan negatif biar menjadi positif. Nah, kita tulis ulang lagi yang ini ya. 3X plus 0. Nah, ini kalikan negatif. Negatif kali negatif positif. Positif 4 kali negatif jadi negatif 4.
tandanya tadinya lebih dari, maka berubah menjadi kurang dari 0. Setelah ini kita bikin pembuat 0-nya 3x ditambah 0 sama dengan 0, x-nya sama dengan 0/3, itu artinya sama dengan x sama dengan 0, atau x min 4 sama dengan 0. X-nya berarti negatif 4 pindah ruas jadi 4. 0 dan 4 adalah titik kritisnya. Kita buat di sini dan di sini. Di sini ada 0, di sini ada 4. Tandanya kan tidak ada sama dengannya, berarti tidak tertutup. Kemudian kita coba antara 0 dan 4 itu di sini ada angka 1 lah ya. 1, 2, 3. Kita ambil yang angka 1 aja. Masukin ke sini. 3 kali 1 3, berarti positif. Kemudian 1 ya di sini. 1 dikurang 4 berarti negatif 3, berarti negatif. Positif kali negatif negatif. Berarti di sini positif, di sini positif. Kemudian kita lihat tandanya itu, lihat kurang dari, bukan yang ini karena sudah berubah, tadi dikalikan negatif ya, jadi berubah. Berarti kita ambilnya kurang dari, berarti yang ini ranahnya nih. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah x di mana 0 kurang dari x kurang dari 4. Nah, selesai. Nah, kalau sudah paham, kita akan membahas tipe atau soal tipe yang keempat. Oke, nah sudah sampai ya pada tipe yang keempat. Tipe yang keempat itu seperti ini. A kurang dari mutlak fx kurang dari b. Nah, kalau seperti ini kita harus rubah menjadi seperti ini. A kurang dari fx kurang dari b, atau negatif b kurang dari fx kurang dari negatif a. Dengan catatan A dan B itu harus bernilai positif ya. Jadi A dan B ini harus bernilai positif. Langsung nih, example ya. 1 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari 3. Itu artinya 1 kurang dari, ini dalam mutlak jadi tidak dalam mutlak berubahnya jadi X min 2 kurang dari 3. Biar X nya sendiri maka negatif 2 harus ditambah 2 ya kan, biar habis 0 kan. Karena yang tengah tambah 2 maka yang kiri tambah 2, yang kanan juga tambah 2. 1 tambah 2 jadi 3 kurang dari X kurang dari 3 tambah 2 5. Selesai himpunan penyelesaiannya yang ini. Atau bentuk yang kedua yaitu negatif B kurang dari fx kurang dari A. Kita rubah jadi negatif B. Negatif B nya, atau negatif B berarti yang ini nih, negatif 3 kurang dari X min 2 kurang dari A nya yang ini, jadi negatif 1. Nah, negatif 2 nya biar habis maka harus ditambah 2. Tengah tambah 2 berarti kiri dan kanannya juga tambah 2. Negatif 3 tambah 2 berarti negatif 1 kurang dari X kurang dari negatif 1 tambah 2 berarti positif 1. Selesai. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Maka bisa diambil kesimpulan HP-nya adalah X di mana 3 kurang dari X kurang dari 5, atau negatif 1 kurang dari X kurang dari 1, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, biar lebih yakin lagi, ada satu contoh soal lagi. Misalnya gini, 0 kurang dari mutlak 2x min 1 kurang dari 5. 0 juga bernilai positif ya. Yang penting A dan B nya itu bernilai positif. Maka kita rubah ke persamaan yang pertama atau contoh yang pertama ya. Berarti penyelesaian yang pertama, maaf. Berarti 0 kurang dari fx 2x min 1 kurang dari
5. Cuma membedakannya berarti ini tadinya mutlak jadi tidak bertanda mutlak. Biar X nya sendiri negatif satunya berarti harus ditambah 1, kiri juga harus tambah 1. 1 kurang dari 2X kurang dari tambah 1 jadi 6. X nya masih ada variabelnya, harus dibagi 2 karena 2 bagi 2 1, berarti 1X. Karena tengah bagi 2, ruas kiri juga harus dibagi 2, berarti 1/2. Yang ruas kanan juga harus dibagi 2, 6 bagi 2 3. Selesai yang ini. Atau sekarang negatif B, berarti yang ini negatif. Negatif 5 kurang dari 2X min 1 kurang dari negatif 0 ya 0. Tetap X nya biar sendiri berarti negatif satunya harus ditambah 1. Berarti negatif 5 tambah 1 negatif 4 kurang dari 2X kurang dari 0 tambah 1 1. Kemudian biar X nya sendiri maka dibagi 2 karena tengah bagi 2, kiri bagi 2, negatif 4 bagi 2 negatif 2. 1 bagi 2 berarti setengah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini dan ini. Kita tulis maka HP-nya adalah X di mana 1/2 kurang dari X kurang dari 3 atau negatif 2 kurang dari X kurang dari 1/2. Selesai. Mudah kan? Ya, mudah sekali karena belajar matematika mudah tanpa harus keluar rumah itu ya bersama Evi Noveja tentunya di channel Guru Matematika Milenial. Nah, sekarang langsung ke jenis yang keempat. Ini adalah berbentuk pecahan seperti ini. Misalnya ada mutlak Fx dibagi mutlak Gx kurang dari K. Nah, tandanya itu tidak harus kurang dari ya, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. K-nya itu berbentuk konstanta. Kalau Fx dan Gx itu berbentuk aljabar atau ada variabelnya. Contohnya ini 2x plus 7 ya dalam mutlak, kemudian dibagi dalam mutlak x min 1 kurang dari sama dengan 1. 1 itu konstanta, yang ini adalah Gx, yang atas adalah Fx. Nah, kemudian syaratnya itu si Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 karena kalau pembagi sama dengan 0 nanti hasilnya tidak memenuhi ya atau tidak terdefinisi. Nah, dari soal-soal seperti ini berarti harus dirubah dulu menjadi bentuk ketiga. Caranya yaitu si Gx-nya dikalikan K, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Berarti itu artinya gini, mutlak Fx ya kan kurang dari K dikali mutlak Gx. Sampai situ paham ya? Jadi pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sekarang kalau K dikali ke sini berarti bisa dikalikan ke dalam. Ini artinya sama aja dengan mutlak Fx kurang dari mutlak K Gx. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sama seperti bentuk ketiga. Kalau bentuk ketiga berarti sama aja dengan begini perkaliannya. Berarti ini dalam mutlak ya, Fx ditambah Gx berarti Fx ditambah Kgx ya kan, dikali Fx dikurang Kgx, Fx dikurang Kgx seperti itu. Oke, kurang ya, ruangannya kurang besar, kurang dari 0. Nah, langsung aja biar mudah yang ini ya. Berarti ini artinya sama aja dengan mutlak 2x plus 7 kurang dari sama dengan 1 dikali mutlak x min 1. Oke, berarti mutlak 2x plus 7 kurang dari sama dengan K-nya kalikan ke sini ke Gx, 1 kali x 1x dalam mutlak ya, 1 kali negatif 1 negatif 1 dalam mutlak. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah seperti bentuk ketiga, berarti pakai penjumlahan sama
pengurangan ininya tandanya kurang dari sama dengan 0. Fx tambah Gx dulu. 2x tambah x jadinya 3x, 7 tambah negatif 1 berarti positif 6. Yang ini pengurangan, 2x dikurang x jadi x, 7 dikurang negatif 1 berarti plus 8. Bikin pembuat nolnya. 3x plus 6 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 6 karena positif 6 pindah ruas jadi negatif. Berarti x-nya sama dengan negatif 6 bagi 3 negatif 2. Atau x plus 8 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 8. Positif pindah ruas jadi negatif. Setelah ini kita buat garis bilangannya untuk menentukan interval mana atau ranah mana yang kita ambil. Nah, di sini sama di sini adalah negatif 8, di sini negatif 2. Karena kurang dari sama dengan, ada sama dengannya maka tertutup atau penuh. Kemudian kita uji untuk nilainya apakah positif apa negatifnya. Kita ambil dari interval negatif 8 sama 2 itu berarti tidak ada 0. Yang ada 0 sebelah sini. Karena negatif 2, negatif 1, 0. Kita coba yang 0 aja biar lebih mudah ya. 0 berarti yang ini ya. 3 kali 0, 0 tambah 6 berarti positif 6. Positif kan? Kemudian 0 tambah 8 positif juga. Nah, positif kali positif, positif. Berarti ini negatif, ini positif. Nah, kalau sudah seperti itu, lihat tandanya kurang dari. Berarti kita ambil yang negatif. Yang ini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Tapi sebelum kita ambil himpunan penyelesaian, kita uji syarat. Syaratnya Gx tidak boleh sama dengan 0. Gx-nya yang ini kan, x min 1. Maka kita uji syarat. Uji syaratnya yaitu Gx tidak boleh sama dengan 0. Gx-nya adalah x min 1 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, 1 itu ada di sebelah sini ya kan? Negatif 1, 0, 1 berarti tidak berpengaruh dengan ini. Maka himpunan penyelesaiannya kayak di sini saja. Himpunan penyelesaiannya adalah x di mana negatif 8 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Selesai. Oke, nanti saya beri satu contoh soal lagi yang ketika uji syaratnya ternyata ada di dalam interval itu. Bagaimana penyelesaiannya? Simak baik-baik penjelasan soal nomor 2. Oke, ada soal mutlak x plus 2 dibagi mutlak x min 2 lebih besar dari 3. Ingat, kalau dalam bentuk pembagian begini maka si Gx itu harus dikalikan K. Ini artinya sama aja dengan, saya tulis di sini ya, mutlak x plus 2 lebih dari 3 dikali mutlak x min 2. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ini kalikan ke sini. Nah, setelah itu ini juga sama artinya dengan mutlak x plus 2 lebih dari 3 dikalikan ke dalam. Sikanya itu dikalikan ke Gx. 3 kali x mutlak 3x dikurang 3 kali 2 berarti 6. Ini sudah dalam bentuk ke 3. Kalau sudah seperti ini maka ubah jadi perkalian dari penjumlahan fx gx dan pengurangan fx gx lebih dari 0 tandanya. Sekarang penjumlahan dulu. X kali 3x jadinya 4x. Kemudian 2 x ditambah 3x jadi 4x. Kemudian 2 ditambah negatif 6 negatif 4. Kemudian ini dikurangi pengurangan. X dikurangi 3x jadinya negatif 2x. Kemudian 2 dikurang negatif 6 jadi positif 8.
8. Setelah ini ternyata si X-nya ini bernilai negatif. Tidak boleh, maka harus dikalikan positif. Lihat, ini tetap 4X min 4. Kemudian yang ininya kalikan negatif. Negatif 2X berarti jadinya dikali negatif 2X. Positif 8 kali negatif jadi negatif 8. Tandanya tadinya lebih dari jadi kurang dari 0. Sampai sini paham ya? Nah, setelah ini kita buat pembuat nolnya. 4X min 4 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan negatif pindah ruas jadi positif. X-nya sama dengan 1. Atau 2X min 8 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan positif 8 ya kan, negatif pindah ruas. Kemudian X-nya sama dengan 8 bagi 2, 4. 1 dan 4 adalah titiknya. Kita buat titiknya di sini ya. Kita gambar ininya dulu. Bilangannya, garis bilangannya di sini sama di sini. Di sini ada 1, di sini ada 4. Kemudian karena tidak ada sama dengan berarti lingkarannya kosong atau tidak tertutup. Kemudian kita untuk menentukan positif negatifnya sekarang lihat. Interval kita cari yang 0 aja lah biar mudah ya. Kalau dari 1 ke 4 tidak ada 0, di sini juga tidak ada, di sini ada 0 karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti di daerah sini nih kita hitung ya. 0 masukin ke sini. 4 kali 0. 0 dikurang 4 berarti negatif 4. Ini negatif nih. Kemudian 0-nya masukin sini lagi sini. 2 kali 0, 0 dikurang 8 berarti negatif juga. Negatif kali negatif positif. Berarti di sini negatif, di sini positif. Tandanya lihat, kurang dari. Memang soal lebih dari, tapi karena ada nilai negatif di sininya X-nya maka harus dikalikan negatif, maka tandanya juga berubah. Karena kurang dari maka kita ambil ranah yang tengah. Nah, yang ini. Tapi ingat ada uji syarat. Syaratnya itu GX tidak boleh sama dengan 0. GX-nya yang mana? Yang ini. Berarti mohon maaf, X dikurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi 2. 2 itu ternyata ada di interval 1 sampai 4. Di sini ada angka 2 nih. Berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Berarti himpunan penyelesaiannya begini. Nah, dari 2 itu ke sini, dari 2 yang ini juga ke sini, dipotong. Berarti himpunan penyelesaiannya bukan full, tapi begini, ada 2. Nah, maka HP-nya adalah X, di mana 1 kurang dari X kurang dari 2, berarti yang ini, ya kan? Kemudian atau 2 kurang dari X kurang dari 4. Itu yang ini. 2 kurang dari X kurang dari 4. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke, paham ya? Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan setelah melihat penjelasan ini kalian bisa lebih paham lagi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.